Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Asngari, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk. Di modul 2.1.A.9, koneksi antar materi memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Alasannya adalah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi, bukan hanya guru saja yang mengetahui tujuan pembelajaran, tetapi murid juga harus tahu. Yang nomor dua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Bagaimana mereka menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga untuk memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode memungkinkan adanya fleksibel, namun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda. Hal tersebut harus sesuai dengan pembelajaran yang efektif. Yang nomor 5, penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat diartikan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sekarang, bagaimanakah cara mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan murid? Tomlinson menyatakan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek itu apa? Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Nah, inilah yang namanya adalah kesiapan belajar. Di lain sisi, bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, yaitu sesuai dengan minat belajarnya. Dan yang berikutnya, kita semua tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Ini namanya adalah profil belajar murid. Strategi mendiferensiasi pembelajaran ada 3 strategi.
Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita. Pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, atau bisa kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid. Tomlinson memberikan kita alat equalizer yang membantu guru dalam mengukur kesiapan belajar murid. Guru dapat melihat secara konkret atau belajar secara abstrak. Diferensiasi konten berdasarkan minat murid. Guru dapat menyediakan jenis-jenis topik atau materi pembelajaran diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid. Guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audiovisual. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari, sehingga hal ini dapat dilihat saat proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran, apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri, apakah masih perlu bimbingan atau hanya dengan sedikit bimbingan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi yang pertama, memberikan tantangan atau variasi, dan yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sekarang akan saya sampaikan koneksi antar materi Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Landasannya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka diperlukan guru yang bisa berkontribusi untuk terwujudnya program tersebut. Guru yang mampu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila maka dikenal dengan nama guru penggerak. Dalam guru penggerak ada mempunyai nilai-nilai dan peran guru penggerak yang bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru penggerak untuk mencapai tujuannya maka perlu namanya adalah visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu suatu pendekatan. Pendekatannya tersebut dinamakan adalah inquiry apresiatif, yang tahap-tahapannya biasa disebut dengan bagja. Setelah visinya terpenuhi, maka seorang guru penggerak harus membuat suatu lingkungan belajar yang nyaman, atau istilahnya adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Jika hubungan antara siswa dengan siswa baik, guru dengan siswa baik, guru dengan guru juga baik, maka lingkungan sekolah itu akan terbentuk suatu lingkungan yang bisa menggapai terwujudnya adalah profil pelajar Pancasila. Berikutnya, sebagai siswa perlu suatu pembelajaran yang mana pembelajaran itu adalah yang bisa berpihak kepadanya. Maka ada suatu pembelajaran yang bisa berpihak pada murid, yaitu namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena pada pembelajaran berdiferensiasi mengutamakan kesiapan murid, kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar.
Itulah koneksi antar materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.